Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Hulasoh, guru Mapel PAI di SDIT Alam Harapan Umat Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Saya mahasiswa PPG Daljab BIT 1 tahun 2024-2025 di UIN Salatiga. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran mata pelajaran PAI kelas 3 tahun pelajaran 2024-2025 dengan materi hukum bacaan qalqalah pada surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solehah pada pagi hari ini? Alhamdulillah, spektakuler, tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Apakah hari ini anak soleh dan solehah dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Siapa yang sudah sarapan pagi? Barakallahu fikum. Anak soleh dan solehah, hari ini kita berjumpa kembali di pelajaran PAI, mata pelajarannya Bu Vina dan anak soleh dan solehah. Kita awali dulu pelajaran pada hari ini dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Selanjutnya Bu Guru akan mengabsen kalian anak soleh dan solehah. Abdul Mohid, Abdul Wafi. Oh sakit ya, Bu Guru catat. Aselin. Nah sekarang kita ingat kembali pelajaran pada pekan sebelumnya di kelas 3 tentang surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Kita baca dulu kembali bersama-sama dari Ta'awud Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kemarin kita belajar tentang surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dengan perintah di dalamnya untuk rajin belajar, perintah untuk menuntut ilmu. Anak soleh dan solehah, pernahkah anak soleh dan solehah melemparkan sebuah bola atau memantulkan sebuah bola? Bola jika dipantulkan ke bawah, bola itu akan ke arah mana lagi? Iya betul, itu namanya arah seperti apa? Iya benar, pantulan. Nah, kalau bola saja jika dipantulkan akan kembali lagi ke arah semula yang disebut dengan pantulan. Begitu juga dengan bunyi. Bunyi jika diucapkan, contohnya pada sebuah gua atau sumur, kalian pernah kan menyebut nama kalian di gua? Askia, 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 lalu balik lagi dia memantul. Nah, di surat Al-Alaq terdapat juga seperti itu, bacaan yang ketika dibacakan dia akan memantulkan. Nah, ini yang akan kita pelajari pada hari ini anak soleh dan solehah, tentang hukum bacaan qalqalah, karena bunyi yang dipantulkan itu disebut dengan qalqalah ya. Jadi kita masih bersambung dari pelajaran yang
dipelajari pekan kemarin dengan hari ini ya kan anak soleh dan solehah ya, kemarin sudah belajar isi kandungan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sekarang kita belajar tentang hukum bacaan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nanti kita hari ini akan mempelajari tentang hukum bacaan qalqalah pada surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, dan diharapkan kalian bisa memberi pengertian atau menjelaskan pengertian hukum bacaan qalqalah itu seperti apa, dan huruf-huruf qalqalah itu apa saja. Kemudian macam-macam hukum bacaan qalqalah. Nah, kita akan pelajari itu hari ini. Selanjutnya, kalian dapat membaca dan menulis contoh-contoh hukum bacaan qalqalah yang terdapat pada surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kita lanjutkan anak soleh dan solehah. Pengertian qalqalah. Ayo perhatikan. Qalqalah secara bahasa adalah pantulan. Dan qalqalah itu adalah bunyi pantulan yang terjadi pada salah satu huruf qalqalah, baik ketika dalam keadaan mati atau sukun, atau ketika diwaqafkan, berhenti. Ingat, kita sudah belajar harokat ya di kelas 1 dulu. Harokat sukun, kalian pelajari itu. Kita lanjutkan. Kelima huruf qalqalah tersebut apa saja anak soleh dan solehah? Ba, jim, dal, to, qaf. Agar lebih mudah diingat, kita bisa menyingkat dengan istilah iya, pintar sekali. Baju di toko. Mbak Kia, apa contohnya? Baca salah satu. Holak, betul sekali. Nah, itu adalah contoh-contoh beberapa huruf qalqalah ya, anak soleh dan solehah. Kita lanjutkan kembali. Sekarang macam-macam qalqalah. Qalqalah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah qalqalah sughra. Apa itu qalqalah sughra? Iya, betul. Bisa disebut dengan istilah qalqalah kecil. Terjadi apabila huruf qalqalah berharokat sukun terdapat di tengah kata. Bagaimana cara membacanya, anak soleh dan solehah? Jelas dan memantul. Pintar sekali, kita lanjutkan lagi. Insya Allah ini mudah dipahami. Sekarang contoh yang terdapat dalam bacaan surat Al-Alaq. Mas Araska, berikan contoh bacaannya. Barakallahu fikum, itu contohnya. Bacaan qalqalah sughra. Kita lanjutkan lagi. Yang kedua, qalqalah apa anak soleh dan solehah? Kubro. Apa itu qalqalah kubro? Iya, betul. Lalu bagaimana cara membacanya? Iya, lebih kuat ya pantulannya anak soleh dan solehah. Kita berikan contohnya. Mas Muhammad Muhid, silahkan baca contohnya. Dua macam hukum bacaan qalqalah tersebut, apakah anak soleh dan solehah sudah bisa memahaminya? Nah, kita lanjutkan kembali. Nah, setelah kalian mempelajari materi tentang hukum bacaan qalqalah, maka kita dapat mengambil hikmahnya. Anak soleh dan solehah, perhatikan. Di sini anak soleh dan solehah dapat mengetahui materi hukum bacaan qalqalah pada surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kita dituntut untuk menuntut ilmu dengan cara bersungguh-sungguh belajar di sekolah. Sudahkah kalian melaksanakan hal itu anak soleh dan solehah? Sudah ya, sungguh-sungguh dalam belajar. Kemudian anak soleh dan solehah nanti diharapkan dapat memiliki rasa syukur yang lebih besar terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala di alam semesta. Karena ingat kemarin di pelajaran surat Al-Alaq isi kandungannya, Allah telah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Betul tidak anak soleh dan solehah? Dengan perantaraan kolam. Nah, lanjut nanti anak soleh dan solehah juga dapat memiliki penguatan menjadi lebih rajin dalam membaca Al-Quran dengan bacaan yang bagaimana? Benar dan tartil ya. Karena kelak Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada anak soleh dan solehah di hari kiamat bagi siapa saja yang membacanya. Coba kalian resapi, apakah kalian sudah bisa melaksanakan hal itu? Bersyukur sudah? Bersyukur sudah? Rajin membaca Al-Quran? Sudah? Belajar dengan sungguh-sungguh di sekolah? Sudah.
Barakallahu fikum. Nah, anak soleh dan solehah, kita sampai di bagian akhir materi pada pagi hari ini. Nanti setelah anak soleh memahami apa itu hukum bacaan qalqalah, macam-macam huruf qalqalah ada apa saja dan bagaimana cara membacanya, dibagi menjadi dua. Nanti anak soleh akan Bu Guru bagikan LKPD. Cara mengerjakannya, baca terlebih dahulu soal dengan cermat, teliti. Jangan lupa diberi nama kelas dan nomor absen kalian. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut di kolom jawaban ya. Jadi bagian kolom jawaban sudah tersedia sendiri. Bu Guru akan membagikan LKPD-nya. Setelah itu kalian bisa mengerjakan, diberi waktu 10 menit ya, kurang lebih. Nanti Bu Guru ambil, tapi anak soleh kerjakan sungguh-sungguh ya. Setelah itu anak soleh berkumpul dengan kelompoknya yang diberi clue angka, nanti berkumpul dengan kelompoknya sesuai angkanya ya anak soleh dan solehah. Bu Guru bagikan dulu kelompoknya sebelum Bu Guru bagikan LKPD-nya. Untuk anak putra, 1, 2, 3, 4. Nanti berkumpul dengan kelompoknya. Anak putra selanjutnya, kelompok berikutnya 1, 2, 3, 4 berkumpul dengan kelompok putra. Kelompok selanjutnya putri 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 berkumpul dengan kelompoknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 berkumpul dengan kelompoknya. Sudah bisa dipahami anak soleh kelompoknya dengan siapa saja ya. Sekarang Bu Guru bagikan LKPD-nya. Nanti anak soleh diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Lalu kalian boleh memilih tempat untuk mengerjakannya di mana. Gitu ya anak soleh dan solehah ya. Ini estafet dulu ke belakang. LKPD-nya ya. Estafet ke belakang ya anak soleh. Anak solehah. 1, 2. Ya. Mas Hafiz. Estafet ke belakang. Tulis nama, kelas, dan nomor absen, kerjakan 10 menit. Dari sekarang membaca kalimat basmalah bersama-sama. Silakan. 10 menit hampir berakhir ya. Ya, nanti setelah LKPD dikumpulkan, anak soleh dan solehah bergabung dengan kelompoknya dan silahkan diskusikan anak soleh dan solehah presentasi yang akan kalian lakukan seperti apa bersama kelompoknya ya. Membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. LKPD-nya dikumpulkan. Iya, sudah 10 menit. Ayo, kumpulkan ya. Kan tadi sudah dijelaskan tentang huruf qalqalah ya. Ya. Ya, ayo kumpulkan lagi LKPD-nya. Setelah ini bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Beritahu ke Bu Guru ya, nanti hasil diskusinya seperti apa. Terima kasih Mbak Kia. Ya. Barakallahu fikum, LKPD-nya dikumpulkan lagi sini anak pintar. Ya. Ada yang belum selesai? Sudah ya tadi ya. Ya. Anak soleh dan solehah. Hitungan 3, silakan bergabung dengan kelompoknya dan anak soleh akan mengerjakan di mana? Ya. Tentukan ketua kelompoknya, nanti ambil. Boleh di depan boleh, ya depan boleh.
3. Ya, sini. Siapa yang berani maju pertama kali untuk presentasi tentang hasil diskusi kalian materi huruf qalqalah? Putra atau putri? Ya, silakan. Nanti ya. Putri. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Tasya. Saya akan membacakan arti qalqalah. Saat membaca Al-Quran menemui hukum bacaan qalqalah yang artinya memantul. Cara membacanya dengan dipanggilkan. Dan kita di ini di sini udah bikin ngakak. Di sini ini panjang banget bikin ngakak. Ya. Gimana Bu? Baca apa? Iya. Oh iya, boleh, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan anak soleh dan soleha. Barakallahu fikum. Ya. Nah, anak soleh dan soleha itu tadi presentasi dari teman-teman kalian semuanya ya. Nah, sekarang anak soleh dan soleha, apakah materi pada pelajaran kali ini anak soleh masih memiliki kesulitan memahami tentang huruf-huruf qalqalah, tentang hukum bacaan qalqalah, macam-macam hukum bacaan qalqalah? Apakah sudah dipahami semuanya anak soleh dan soleha? Sudah. Lalu anak soleh dan soleha, bagaimana perasaan kalian mempelajari materi pada pagi hari ini? Senang. Asik. Alhamdulillah. Anak soleh dan soleha, untuk pelajaran selanjutnya jangan lupa kita akan mempelajari tentang kisah Nabi Muhammad SAW, masa remaja, masa diutusnya, dan masa dakwah di kota Mekah. Kalian baca dulu sebelum kita belajar materi tersebut di buku paket kalian ya. Bab ke-10, halaman 77 sampai 79. Ya. Lalu anak soleh dan soleha, tugas untuk materi hari ini akan Bu Guru sampaikan melalui grup WA ya. Nah, nanti dikerjakan, kalian lihat apa saja tugas-tugasnya tentang materi qalqalah ini ya. Selanjutnya, anak soleh dan soleha, kita simpulkan pelajaran hari ini. Huruf qalqalah itu adalah huruf yang jika dibaca, dia akan bagaimana? Memantul. Ada berapa macam huruf-huruf qalqalah? Huruf-hurufnya? Iya, apa saja? Iya, betul. Lalu apa macam-macam hukum qalqalah? Iya, apa saja? Kalian sudah bisa memberikan contoh di surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iya, barakallahu fikum. Semoga anak soleh dan soleha bisa mengamalkan materi pelajaran hari ini ya di rumah. Kita harus rajin menuntut ilmu tadi, memperbesar rasa syukur, rajin membaca Al-Quran, begitu ya. Nah, anak soleh dan soleha, kita sampai di akhir pelajaran pada pagi hari ini. Bu Fina mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.